Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saat ini saya sedang mengikuti program Permata Sakti tahun 2020. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan wisata dan budaya yang ada di Provinsi Lampung untuk memenuhi tugas mata kuliah wisata dan budaya dalam kajian sejarah. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan potensi wisata budaya Lampung, yaitu ada Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang. Nah, di sini fungsi wisata religi ini yaitu yang pertama sebagai peningkatan kualitas manusia dan pengajaran atau ibroh, kemudian untuk memberikan kesegaran dan semangat hidup sebagai masyarakat Indonesia karena memiliki sejarah semangat juang yang tinggi pada masa lampau. Kemudian sebagai aktivitas kemasyarakatan sebagai bangsa Indonesia yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, yang selanjutnya yaitu kriteria suatu tempat layak sebagai objek pengembangan wisata. Yang pertama yaitu layak lingkungan, di mana Taman Makam Pahlawan ini berada di lingkungan yang aman karena berada di pusat kota, sehingga pemerintah daerah memang terfokus melakukan penjagaan utama di sana. Kemudian layak teknis karena berlokasi di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas karena berlokasi tepat di depan jalan raya sehingga tidak perlu memasuki gang lagi untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan ini serta berada di tengah-tengah kota yang dikelilingi tempat beribadah, pasar, rumah makan, tempat penginapan, kantor polisi sehingga pengunjung dapat dengan mudah melakukan suatu kunjungan di Makam Pahlawan ini. Nah, selanjutnya yaitu kriteria daya tarik objek wisata ini yaitu mempunyai daya tarik karena wisata bersejarah dan dapat disajikan sebagai sarana edukasi sejarah bagi masyarakat luas, terutama yang ingin mencari informasi mengenai pahlawan dari Lampung. Kemudian adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya karena makam pahlawan ini berlokasi di Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung. Yang selanjutnya yaitu adanya sarana penunjang untuk melayani wisatawan yang sedang melakukan perjalanan. Nah, di sini pengunjung dapat beristirahat maupun melanjutkan perjalanan dengan sangat mudah karena banyaknya transportasi dan tempat-tempat penginapan yang dapat dijadikan peristirahatan oleh para wisatawan. Nah, yang selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan wisata ini dari aspek pengelolaannya. Di sini perlu adanya pengelolaan Taman Makam Pahlawan, sehingga tidak hanya digunakan untuk berziarah pada Hari Pahlawan saja, tapi Taman Makam Pahlawan ini dapat dikelola menjadi tujuan wisata religi untuk kepentingan edukasi bagi masyarakat luas mengenai sejarah para pahlawan di Lampung. Nah, di sini dapat dibuat struktur pengelolaan di Makam Pahlawan seperti adanya petugas yang dapat memandu para pengunjung di Makam Pahlawan ini, kemudian dapat memberikan informasi mengenai pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Lampung. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pengembangan wisata religi ini yang pertama yaitu untuk memupuk rasa cinta tanah air dengan menjadikan Taman Makam Pahlawan sebagai tujuan kunjungan para wisatawan yang tertarik mengenai kesejarahan pahlawan di Lampung. Dan yang selanjutnya yaitu mengangkat pahlawan-pahlawan yang berasal dari daerah Lampung sebagai sumber edukasi sejarah. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan wisata sejarah. Di sini ada Museum Lampung. Nah, di mana fungsi wisata sejarah Museum Lampung ini yaitu sebagai sumber edukasi mengenai sejarah masyarakat Lampung, khususnya untuk para peneliti yang ingin melakukan kajian mengenai kebudayaan lokal maupun sejarah lokal, sehingga dapat berkunjung ke Museum Lampung ini.
Kemudian sebagai tempat rekreasi bagi para wisatawan yang ingin melakukan kunjungan ke Lampung. Nah, yang selanjutnya yaitu kriteria tempat layak dijadikan sebagai objek pengembangan wisata. Yang pertama, layak teknis, di mana Museum Lampung ini sudah memiliki teknis yang baik seperti dari pelayanan untuk para pengunjungnya, di mana adanya tour guide atau petugas yang akan memberikan arahan dan memberikan informasi mengenai setiap benda-benda bersejarah yang ada di Museum Lampung. Kemudian, Museum Lampung juga memiliki tempat parkir yang luas, sehingga wisatawan jika sedang berkunjung dalam keadaan ramai tidak kesulitan untuk memarkirkan kendaraannya. Kemudian adanya aula yang besar jika ada suatu acara adat maupun acara acara resmi sehingga pertunjukan ini dapat disaksikan juga oleh pengunjung yang datang ke Museum Lampung ini. Nah, yang kedua yaitu layak lingkungan, di mana Museum Lampung ini tempatnya sangat bersih dan nyaman karena banyaknya pohon-pohon yang tersusun rapi di halaman depannya. Kemudian, terletak di pusat kota Bandar Lampung sehingga keamanan sangat terjaga dan pengunjung tidak perlu khawatir. Nah, selanjutnya yaitu kriteria daya tarik Museum Lampung ini cocok dijadikan pengembangan wisata budaya, yaitu karena adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih, sehingga pengunjung yang datang tidak hanya untuk keperluan edukasi, tapi sekaligus dapat melakukan rekreasi di Museum Lampung ini. Karena lokasinya yang sejuk, banyak dikelilingi pepohonan, serta adanya tempat beribadah dan aula, kemudian banyak pedagang makanan, pernak-pernik yang membuat pengunjung dapat leluasa melakukan kegiatan yang diinginkan saat berkunjung ke Museum Lampung ini. Kemudian, adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya, sehingga para wisatawan dapat dengan mudah menuju ke Museum Lampung ini karena berlokasi di pusat kota Bandar Lampung sehingga sarana transportasi sangat mudah didapatkan. Bahkan jika dari bandara Raden Inten Lampung hanya perlu mengikuti jalan raya utama, tidak perlu masuk gang, sehingga pengunjung tidak akan diribetkan dengan akses menuju Museum Lampung ini. Selanjutnya yaitu faktor pendukung keberhasilan pariwisata ini yaitu karena tersedianya daya tarik wisata. Nah, Museum Lampung ini memiliki ciri khas yaitu tidak hanya terdapat benda-benda bersejarah, tapi tradisi dan kebudayaan khusus masyarakat Lampung dari kelahiran sampai kematian diperkenalkan dalam Museum Lampung ini. Akan dijelaskan oleh tour guide maupun adanya penampilan video di Museum Lampung ini. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan wisata Museum Lampung ini yaitu dalam aspek pemasarannya. Nah, di sini akan memperkenalkan Museum Lampung kepada masyarakat luas sehingga tidak hanya lokal tapi nasional, bahkan Museum Lampung ini dapat terkenal sampai dunia internasional. Nah, di sini dengan cara pemasarannya yaitu dengan mengadakan seminar-seminar. Nah, juga dapat dengan membuat brosur mengenai Museum Lampung yang berisi informasi mengenai sejarah masyarakat Lampung, benda-benda bersejarah, serta peralatan adat kebudayaan masyarakat Lampung dari kelahiran sampai kematian. Kemudian, informasi mengenai seminar serta brosur-brosur tersebut dapat disebarluaskan tidak hanya melalui koran, dapat juga melalui media sosial seperti Instagram, Twitter. Nah, karena media sosial saat ini sangat digandrungi oleh semua generasi, dari yang tua sampai yang muda. Nah, tujuan pengembangan wisata sejarah ini yang pertama yaitu melestarikan adat dan kesenian Lampung seperti tradisi-tradisi dari kelahiran sampai kematian. Karena di Museum Lampung ini
Juga terdapat replika sekaligus penjelasan mengenai tradisi yang dilakukan masyarakat Lampung pada masa lampau. Dan yang selanjutnya yaitu untuk memupuk rasa cinta tanah air. Karena Museum Lampung ini berisi banyak sekali benda bersejarah masyarakat Lampung yang dapat dijadikan sumber edukasi untuk dikembangkan ke depannya. Nah, contohnya yaitu seperti peralatan yang digunakan masyarakat Lampung pada masa lampau seperti digunakannya kain tapis untuk upacara adat. Nah, di mana kain tapis ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat Lampung, sehingga dapat digunakan tidak hanya upacara adat saja, tapi saat ini sudah dikreasikan dengan dibuat dompet, tas, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu memperkenalkan peninggalan-peninggalan bersejarah kepada masyarakat Lampung untuk masyarakat luas. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan wisata budaya dalam bentuk seni. Nah, di sini adanya tari Siga Pengunten. Nah, fungsi wisata seni ini yaitu sebagai sumber edukasi. Karena masyarakat luas dapat mempelajari keunikan masyarakat Lampung melalui tarian Siga Pengunten. Kemudian, dapat dijadikan sebagai sumber penelitian, karena tari Siga Pengunten ini memiliki makna yang mendalam pada setiap gerakannya, yang mempunyai nilai-nilai luhur yang tinggi. Nah, kriteria daya tarik objek wisata seni ini yaitu tari Siga Pengunten ini mempunyai daya tarik yang tinggi karena mempunyai nilai khusus dalam bentuk nilai luhur yang tergandung dalam setiap gerakan dalam tariannya, seperti nilai pendidikan karakter pada gerak sembah yang menggambarkan seseorang sedang memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdasarkan hal tersebut, supaya dapat dilakukan yaitu dengan mengajarkan kepada generasi muda agar selalu mengawali setiap kegiatan dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Nah, supaya selalu dilancarkan segala kegiatan dalam keadaan baik-baik dan mengajarkan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan. Nah, jika generasi muda dapat menanamkan nilai pendidikan ini, maka akan memiliki iman dan kepercayaan yang kuat sehingga mampu menghindari perbuatan negatif. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendukung keberhasilan wisata seni ini yaitu, nah, tari Siga Pengunten ini memiliki keunikan karena digunakan khusus untuk menyambut tamu kehormatan saat adanya upacara adat seperti acara pernikahan dan lain-lain. Nah, kemudian para penarinya ini menggunakan aksesoris yang khas yaitu mahkota sigar yang merupakan ciri dari masyarakat Lampung. Nah, mahkota sigar ini berwarna emas dan dipakai oleh penari wanita. Nah, busana yang dikenakan yaitu sesapur yang merupakan baju kurung berwarna putih yang di bawahnya terdapat hiasan berbentuk koin berwarna perak atau emas yang digantung secara berangkai. Nah, serta bawahannya menggunakan kain tapis yang merupakan kain tenun tradisional Lampung yang terbuat dari katun bersulam emas dengan motif tumpal atau pucuk rebung. Nah, di sini yaitu perencanaan pengembangan wisata seni ini yaitu dalam hal pemasarannya. Nah, di sini dengan membuat sebuah pertunjukan tari daerah di tempat terbuka, seperti di taman atau lapangan terbuka, sehingga banyak orang yang akan tertarik melihatnya dan menjadi tahu seni tari Siga Pengunten ini. Yang selanjutnya yaitu dapat dengan mengadakan event kompetisi tari di Lampung. Nah, dengan cakupannya seluruh masyarakat Indonesia. Di mana kemudian dapat disiapkan hadiah yang menarik seperti sertifikat ataupun uang tunai. Nah, di mana event ini diselenggarakan oleh pihak pemerintah daerah Provinsi Lampung, karena sekaligus untuk memperkenalkan tarian dan kebudayaan Lampung kepada masyarakat luas. Sehingga dengan adanya event kompetisi ini,
dapat membangkitkan minat generasi muda dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas untuk mempelajari tari sigap pengunten ini. Nah, selanjutnya yaitu dengan melakukan promosi mengenai tari sigap pengunten ini. Nah, di sini dapat dibuatnya video atau film pendek mengenai tari sigap pengunten. Nah, video ini dapat dibuat dengan durasi yang tidak terlalu panjang, kemudian tidak hanya berisi tariannya saja, tapi dapat diceritakan makna setiap gerakan pada tari sigap pengunten. Nah, selanjutnya, video tersebut dapat diunggah melalui channel YouTube maupun disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian dalam aspek peran serta masyarakatnya, di sini masyarakat memiliki peran besar karena merupakan pemilik dari wisata seni ini, yaitu dengan mengajarkannya tari sigap pengunten ini kepada generasi muda, sehingga tari sigap pengunten ini tidak musnah dan tetap bertahan di era modern ini. Kemudian, masyarakat Lampung ini juga dapat membuka sanggar-sanggar tari untuk mengajarkan tarian sigap pengunten kepada masyarakat luas. Nah, tujuan dalam pengembangan wisata budaya seni ini yaitu untuk melestarikan tari tradisional Lampung, khususnya tari sigap pengunten kepada generasi muda. Kemudian, menunjukkan tari sigap pengunten ini kepada masyarakat luas, serta memajukan tari sigap pengunten dengan melakukan promosi. Kemudian, tujuannya yaitu mengangkat citra daerah Lampung melalui tari sigap pengunten ini. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu pengembangan wisata budaya adat. Nah, di sini ada tradisi cakak pepadun. Nah, di sini fungsi wisata adat ini yaitu sebagai aktivitas kemasyarakatan adat Lampung saat diadakannya pernikahan masyarakat Lampung Pepadun. Nah, tradisi cakak pepadun ini dilakukan saat pengantin ini ingin mengambil gelar adatnya. Nah, kemudian fungsi wisata adat ini yaitu sebagai pelestarian tradisi yang berasal dari masa lampau dari nenek moyang masyarakat Lampung adat Pepadun. Yang selanjutnya yaitu sebagai sumber edukasi bagi masyarakat luas yang ingin belajar dan mendalami tradisi lokal masyarakat Lampung. Nah, kemudian dapat dijadikan sumber bagi para peneliti yang sangat ingin berkecimpung dalam kebudayaan masyarakat Lampung. Nah, kriteria daya tarik objek wisata adat ini yaitu karena adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. Nah, dalam tradisi cakak pepadun ini merupakan tradisi khusus dalam pengambilan gelar adat masyarakat Lampung, sehingga tradisi ini merupakan tradisi yang memiliki ciri khusus yang hanya dimiliki oleh masyarakat Lampung. Kemudian, yang kedua yaitu objek wisata budaya adat ini mempunyai daya tarik tinggi karena mempunyai nilai khusus dalam bentuk upacara adat yang memiliki nilai luhur. Nah, tradisi cakak pepadun ini merupakan tradisi masyarakat Lampung yang berasal dari nenek moyang masyarakat Lampung Pepadun pada masa lampau yang terus dilestarikan sampai saat ini. Nah, tradisi ini hanya boleh diadakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun, sehingga terdapat nilai khusus dalam tradisi ini. Nah, dalam pelaksanaannya, tradisi cakak pepadun ini, untuk pengambilan gelar adatnya, masyarakat Lampung harus memberikan sejumlah uang sekitar 400 juta atau lebih, serta menyembelih kerbau dengan jumlah tertentu, biasanya 2 kerbau atau lebih. Nah, faktor pendukung keberhasilan pariwisata budaya dalam bentuk wisata adat ini yaitu dengan cara memperkuat promosi wisata. Nah, di sini promosi untuk tradisi cakak pepadun ini harus digencarkan, tidak hanya melalui media offline seperti koran, tapi dapat juga melalui media elektronik seperti menyiarkan tradisi ini di televisi nasional, kemudian melalui internet seperti website maupun blog. Nah, dapat juga melalui pembuatan
vlog sehingga dapat diunggah melalui channel YouTube maupun Dailymotion, serta dapat disebarluaskan melalui media sosial seperti Twitter, Line, dan Instagram. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan wisata adat ini yaitu di sini dalam aspek peran serta masyarakatnya. Nah, di sini masyarakat Lampung sebagai masyarakat pemilik tradisi Cakak Pepadun, nah memiliki peranan uh, yang besar dalam pelestarian dan pengembangan tradisi Cakak Pepadun ini kepada masyarakat luas. Nah, sehingga masyarakat Lampung dapat melakukan tradisi Cakak Pepadun ini dengan dibuat untuk halayak umum. Tidak hanya dapat dihadiri oleh masyarakat asli suku Lampungnya saja, tapi masyarakat luas dapat ikut serta dalam upacara adat tersebut. Nah, di sini selain aspek kemasyarakatannya, yaitu di sini aspek kelembagaannya, di mana tradisi Cakak Pepadun ini dapat dipromosikan kepada masyarakat luas dengan adanya susunan kelembagaan untuk mengadakan tradisi ini, agar tidak hanya dilakukan pada acara tertentu seperti acara adat atau pernikahan saja, tapi dapat dilakukan pertunjukan tradisi Cakak Pepadun ini saat kedatangan pengunjung dari masyarakat luar Lampung, seperti dengan dibuatnya jadwal pergelaran, kemudian penentuan lokasi pergelaran yang tetap, serta pengorganisasian masyarakat Lampung yang biasa ikut serta dalam tradisi Cakak Pepadun dilibatkan dalam pergelaran, sehingga tradisi Cakak Pepadun dapat menjadi tradisi yang berdunia, layaknya tradisi lokal masyarakat Bali yang dikenal oleh para wisatawan mancanegara. Nah, tujuan dari pengembangan wisata adat masyarakat Lampung ini yaitu untuk memajukan kebudayaan Lampung melalui promosi tradisi Cakak Pepadun kepada masyarakat luas. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk memupuk rasa cinta tanah air melalui pelestarian tradisi lokal Cakak Pepadun. Selanjutnya yaitu untuk memperkenalkan tradisi Cakak Pepadun ini kepada wisatawan, agar tradisi Lampung dapat terangkat dan lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Kemudian, melestarikan tradisi asli masyarakat Lampung Pepadun kepada generasi muda agar tradisi ini tidak punah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga perencanaan pengembangan wisata budaya daerah Lampung ini dapat terrealisasikan. Dan semoga video ini dapat membuat teman-teman semua tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai kebudayaan daerah Lampung. Dan saya berharap teman-teman semua dapat tertarik juga untuk berkunjung ke daerah Lampung. Baiklah, saya akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.